Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, semua karena pimpinan-Mu Tuhan sepanjang hari kemarin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan saat ini untuk mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara. Sampai bertemu kembali dalam renungan pagi. Saya membawakan renungan mengenai menabur benih. Menabur benih. Ya, ada di dalam Matius pasal 4 sampai pasal 7. Matius 13 pasal 4 sampai 7. Di sini dikatakan Matius 13, mari kita baca ayat 4 sampai 7 aja ya, atau sampai berapa nih? Sampai ke 9. Ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh dan karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, lalu layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat 9, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi seringkali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan ya. Kenapa dia memberikan perumpamaan? Itu supaya kita mengerti. Perumpamaan itu adalah suatu kiasan ya, yang memudahkan kita tuh mengerti gitu. Dengan memberikan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan sehingga kita lebih mudah mengerti ya. Makna-makna kiasan-kiasan tersebut memudahkan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus lebih mengerti. Jadi sini kalau Tuhan memberikan perumpamaan tentang menabur benih ya. Jadi perumpamaan itu di sini menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama benih yang sedang ditaburkan. Jadi kita itu adalah sebagai penabur benih itu Tuhan sendiri. Benihnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus memberikan segala sesuatunya. Dan kita ditempatkan sebagai penabur. Dan hati kita itu adalah tanahnya ya. Bagaimana kita merespon hal-hal yang benih ditaburkan itu, firman Tuhan ditaburkan kepada hati kita, dan itu kita sebagai tanahnya. Jadi pada saat Tuhan memberikan benih firman Tuhan itu di hati kita, ini ada berbagai macam respon ya. Jadi ada dikatakan di sini di dalam ada benih itu ditabur, ada di benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang pertama jatuh di pinggir jalan itu berarti itu kita mendengar firman tuh hanya sepintas lalu ya, tidak merespon dengan baik. Jadi hanya dimasuk kiri kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita tidak merespon dan kita tidak menganggap ada satu hal yang masuk dalam diri kita, tapi cuma numpang lewat, asal lewat gitu ya. Jadi orang bilang tuh mungkin Kristen KTP ya, di mana kita sebagai cuman agama doang Kristen, tapi kita tidak mengerti kebenaran itu, kita tidak mau menyimpan dalam hati kita, terus kita tidak mau meresponi dalam diri kita ya. Itu seolah-olah itu sia-sia ya dalam hidup kita. Percuma kita ke gereja kalau kita tidak dapatkan sesuatu ya. Jadi di pinggir jalan ini berarti itu sebentar pasti akan mati karena sebentar diinjak orang dan mungkin sebagian habis dimakan burung, dikatakan firman Tuhan. Jadi sia-sialah orang menjadi Kristen ini ya, kita menabur benih. Ini orang yang mengeraskan hati ya, dia tidak mengerti firman, dia tidak tahu kebenaran, lalu pada saat ditabur hilang begitu aja karena benih itu akan diambil kembali oleh si jahat ya. Yang kedua, itu kita belajar mengenai sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kalau di jenis tanah berbatu ini, karena tanahnya sedikit ya saudara, hati kita tuh kering, hati kita tuh nggak kuat pencobaan. Dia tidak akan kuat menghadapi pencobaan. Begitu datang hantaman badai sedikit aja ya, udah mulai oleng-oleng, akhirnya jatuh. Ya itu menggambarkan hati kita tuh tanahnya tuh kalau di batu ya, kita menabur benih itu di batu, tanahnya tuh hanya sedikit. Berarti apa? Kita imannya tuh cuma sedikit.
ya. Kita nggak kuat, pasti akan hancur juga, akan terbawa arus pada saat kita mengalami masalah, pergumulan hidup, masalah ekonomi, masalah apapun juga yang menghimpit kita, itu biasanya iman kita tuh tewas deh. Ya, nggak jarang orang yang bertahan di dalam batu-batu ini karena firman itu dia nggak serap 100%, mungkin hanya 25%, dan dia tidak mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga akan gampang terbawa, ya, gampang hilang. Jadi dia tumbuh sedikit tapi akan cepat layu, ya, dan akan kering. Jadi mendengar firman tuh tetapi dia tidak tahan uji, ya, karena dasarnya nggak kuat, imannya nggak kuat, dan orang-orang seperti ini adalah dikatakan orang-orang yang gampang murtad, ya, di mana tekanan hidup ada, tekanan apapun menghimpit kita, orang ini tidak akan mampu bertahan. Ya, yang ketiga, sebagian benih itu tumbuh di semak berduri, dikatakan ditumbuh di semak berduri, lalu makin besar semak itu dan menghipitnya sampai mati. Ini adalah menggambarkan orang-orang yang bagaimana udah bertahun-tahun ikut Tuhan tapi imannya tidak bertumbuh. Ya, dia tidak punya iman dan dia lebih mengandalkan pikiran logikanya. Ya, dia nggak percaya mujizat Tuhan, nggak percaya kuasa Tuhan lebih hebat karena apa ya? Masih logikanya yang berjalan, masih pikirannya yang berjalan. Jadi kalau dikatakan firman dan iman itu harus berjalan, ya benar saudara ya. Kalau kita dengar firman-firman terus tetapi kita tidak menumbuhkan iman kita kepada Tuhan, itu sia-sia ya. Karena bagi saya dalam menghadapi situasi apapun juga iman harus bekerja, bukan logika. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang sanggup, yang mengerjakan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, itu diperlukan apa, saudara? Iman. Ya, firman boleh masuk pada kita, tetapi tanpa iman tuh sia-sia, benar, saudara. Saya juga mengalami banyak kasus, kayaknya nggak mungkin Tuhan bisa tolong saya kadang begini. Saya kadang-kadang pakai logika, gimana sih ya? Bisa nggak ya Tuhan tolong saya masalahnya begini, begitu. Pikiran tuh sampai stres saudara ya. Kalau udah stres saya tuh ya biasa sulit tidur. Ya, ini kayaknya tegang. Enggak, itu apa sih? Tegang keras tuh sampai dipencet aja tuh keras gitu sakit ya. Satu ketika mama saya bilang gini, "Lu kenapa sih kerja sampai mati-matian begitu, stres," katanya. Gitu. Nanti kalau terjadi sesuatu tuh rugi sendiri gitu pada tubuh kita. Ya kadang-kadang tuh saya pikiran kalau punya masalah tuh saya pikirin terus, aduh Tuhan gimana ya Tuhan. Percaya sih percaya Tuhan tolong, tapi saya selalu iya ya mikir lagi gitu ya. Percaya sih Tuhan tolong, tapi aduh bener nggak ya saya ditolong Tuhan, bener nggak ya Tuhan bisa nyelesain masalah saya. Seringkali saya alamin ya, bahkan mungkin masalah yang satu belum selesai, saya harus bisa melewati masalah berikutnya gitu. Satu hal saya percaya, itu yang kadang-kadang himpitan-himpitan hidup itu ya. Tapi kembali lagi ya, pada tiba orang kayak gini yang dikatakan jatuh di semak subur makin besar, itu himpitan itu semakin besar saudara. Tapi dibutuhkan juga iman yang semakin kuat. Pondasinya apa? Ya firman Tuhan itu harus benar-benar kita terima saudara ya. Saya udah mengalami banyak proses di mana mau menang gitu ya. Dengan iman percaya saya kita harus menang mengatasi masalah. Karena saudara begitu banyak himpitan, kalau iman kita tidak sungguh-sungguh bergantung sama firman yang kita terima dan kita serap itu, bekerja dalam hati kita, itu kita akan mudah istilahnya menyerah, saudara ya. Ya tipe orang ini sepertinya 50% 50% lah. Iman bekerja setengah, tindakan juga manusia, logika juga setengah ya. Jadi itu tidak baik juga sehingga tuh tidak bertumbuh ya saudara ya. Dia tidak berbuah, dia tidak menghasilkan buah ya. Jadi Kristen tuh separuh-separuh gitu. Dan yang keempat di sini dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ini luar biasa ya, kita merindukan bahwa firman Tuhan itu ada di hati kita sehingga dikatakan dia itu tepat berada di dalam tanah yang subur. Tanah yang subur apa? Hati kita. Mari bangun hubungan kita sama Tuhan lebih dekat lagi setiap hari, setiap saat. Ya, mungkin pada saat kita bekerja, kita beraktivitas, kita sebut yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan itu selalu harus ada di dalam hidup kita ya. Jadi luangkan hati kita untuk kita lebih lagi mendengarkan firman Tuhan, menyambut firman Tuhan itu, menaruh dalam hati kita, menyimpan dalam hati kita dan hendaknya kita menjadi pelaku. Ya. Jadi kalau tipe manusia yang pertama adalah hanya sebagai pendengar,
pendengar, dan kedua juga, tapi hendaknya terakhir ini kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Ya, jadi sering-sering kita kadang-kadang pada saat menabur benih itu ya ada juga yang dikatakan seperti iblis pada malam hari dia mengambil benih yang ditabur itu ya. Kalau Tuhan itu selalu memberikan benih yang baik, tapi iblis selalu menanamkan benih yang jahat. Ya, benih yang jahat itu datang selalu dari iblis. Caranya dengan apa? Mengganggu konsentrasi kita, mengganggu pikiran kita untuk tidak mempercayai Tuhan 100%. Ya, itulah kadang-kadang kekecewaan kita kepada orang, terus kebimbangan kita, itu iblis bekerja melalui pikiran kita. Sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan, nggak bisa fokus pada pertolongan Tuhan. Ya, tetapi setelah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan tuh sanggup, ya sanggup menyelesaikan masalah kita. Yang penting itu yang kita bilang. Biarlah benih firman Tuhan itu ada dalam hati kita dan kita menumbuhkan benih firman itu. Ya, segala sesuatunya benih itu Tuhan udah berikan. Tinggal kita mau jadi penabur yang baik atau tidak. Tergantung dari diri kita. Tuhan inginkan kita menjadi yang keempat ini ya, di mana kita bisa menghasilkan buah. Buah itu bisa berlipat kali ganda dan buah itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Ayo mari kita tabur benih yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, ayo kita menabur benih yang baik. Ya, sehingga kita tuh berbuah. Sehingga berbuah, Tuhan katakan Tuhan bisa melipat gandakan buah-buah itu bisa menjadi dikatakan bisa menjadi berapa nih? 60 kali lipat, 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat, ya. Jadi ayo zaman sekarang jangan cegah Roh Kudus bekerja untuk kita menabur benih. Meskipun kita menabur benih bagi orang-orang yang salah, bagi orang-orang yang jahat sama kita, bagi orang-orang yang tidak baik bagi kita, bagi orang yang mengecewakan kita. Terus Tuhan katakan taburlah benih yang baik itu. Ya, saya juga saya punya kesaksian bahwa Tuhan baik, amat baik, sangat baik. Sebelum saya mengakhiri renungan pagi hari ini, saya punya kesaksian gini, aduh Tuhan tuh baik ya. Kadang-kadang saya sudah menabur yang baik gitu ya buat setiap pegawai saya, tetapi ada aja mereka yang tetap berbuat jahat kepada saya gitu. Jadi main belakang lah gitu, ingin menjatuhkan saya baik dari sisi usaha, dari sisi dari pegawai sebagai perusak di dalam intern komunitas bersama pegawai gitu ya. Tapi satu hal Tuhan taruh di hati saya, jangan kau balas. Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu satu firman yang menguatkan saya, kayaknya tuh gregetan gitu. Apa saya perlukan tindakan, udah mungkin orang ini harus keluar dari saya gitu loh. Tapi kembali lagi Tuhan tanamkan, jangan kau balas. Kalau bisa, engkau layani dia, engkau tabur benih itu, firman Tuhan itu dalam hatinya. Dan saya berharap suatu saat itu orang bertobat ya. Kalau dipikir, aduh udah bertahun-tahun ya. Jadi orang bilang musuh dalam selimut gitu orang bilang ya. Jadi kalau dia di depan saya itu baik, di belakang dia segala macam memporak-porandakan. Tapi satu hal saya percaya, kalau Tuhan mau memenangkan dia, nanti caranya ada yang Tuhan kasih. Tetaplah tugas saya menabur benih yang baik, meskipun orang itu tidak baik sama kita semua. Begitu demikiannya renungan pagi hari ini saudara ya. Terus dimanapun kita berada, mau orang itu mau terima, mau enggak, apa yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita tabur, ya itulah yang harus kita jalani ya. Jadi Tuhan menyediakan benih dan roti untuk dimakan. Artinya apa roti untuk dimakan itu? Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan, kita perlukan kalau hidup kita seturut dan sekehendaknya Tuhan ya. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Demikianlah saudara-saudara ya. Kita boleh belajar mengenai menabur benih. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita hendaklah menjadi penabur-penabur benih itu, penabur benih yang baik ya. Jadi kita harus jaga dengan pikiran, memasukkan pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik dalam kehidupan kita, sehingga nanti hasilnya itu yang akan keluar dari kita itu adalah hal-hal yang baik. Ini katakan, kita lihat perumpamaan ini ya. Jadi pada saat kita menabur benih itu ada juga si jahat yang ingin mengambil benih itu. Itu si iblis itu yang mengambil pikiran-pikiran baik dari pikiran kita ya, benih itu. Ya, jadi perbanyaklah lagi kita memotivasi, mempunyai memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam diri kita, sehingga keluarnya yang baik. Jadi kalau kita masukkan negatif, keluarnya pasti yang negatif. Ya, biarlah renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu benih yang baik itu boleh kami tabur Tuhan untuk sesama kami. Dan kami boleh menuai hasil-hasil yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang rela Tuhan untuk menabur benih tersebut. Sehingga benih itu boleh bermanfaat buat setiap orang yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.